Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bertemu lagi bersama dengan Ibu Putri. Bagaimana kabar anak-anak pada hari ini? Semoga kita selalu dalam keadaan sehat, sehingga kita lebih semangat untuk melakukan aktivitas pada hari ini, dan tentunya lebih semangat untuk mengikuti pelajaran Ibu pada hari ini. Sebelum kita memulai pelajaran kita pada hari ini, mari bersama-sama kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Materi pembelajaran kita pada hari ini yaitu Kelas 6, Tema 2, Persatuan dalam Perbedaan. Subtema 2, Bekerja sama mencapai tujuan. Pembelajaran 1. Perjuangan mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945, bangsa Indonesia ternyata masih terus berjuang mempertahankan kemerdekaan Indonesia dari gangguan bangsa asing yang datang. Seperti dari pemerintahan Belanda, pasukan Belanda kembali datang ke tanah air. Kedatangan ini disambut dengan berbagai bentuk perlawanan oleh bangsa Indonesia. Sehingga sejak tahun 1945 sampai 1950 telah terjadi berbagai macam pertempuran di berbagai daerah antara pihak Indonesia dengan pihak Belanda yang dibantu oleh pasukan Inggris. Bagaimana perjuangan bangsa Indonesia dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia di berbagai daerah? Pertempuran Surabaya. Pada tanggal 25 Oktober 1945, tentara sekutu yang dipimpin oleh Brigadir Jenderal Malabi tanggal 27 sampai 30 Oktober 1945 terjadi kontak senjata antara para pemuda Indonesia dengan pasukan Inggris. Dalam pertempuran ini, pasukan Inggris dapat dipukul mundur, bahkan puncak dari pertempuran tersebut adalah terbunuhnya pemimpin pasukan Inggris Brigadir Jenderal Malabi. Pada tanggal 9 November 1945, Inggris mengeluarkan ultimatum yang berisi semua pimpinan dan orang Indonesia yang bersenjata harus melapor dan meletakkan senjatanya di tempat yang ditentukan dan menyerahkan diri dengan mengangkat tangan. Namun ultimatum tersebut ditolak oleh pihak Indonesia. Pada tanggal 10 November 1945 terjadi pertempuran yang sangat dahsyat. Pasukan Inggris menggempur Surabaya dari darat, laut, dan udara. Peristiwa 10 November ini diperingati sebagai Hari Pahlawan. Berdasarkan teks di atas, pada halaman 45 istilah peta pikiran berikut menggunakan kalimat efektif. Pertempuran Surabaya. Yang pertama, apa? Pertempuran pasukan Inggris dengan Indonesia di Surabaya. 2. Mengapa? Karena ultimatum Inggris ditolak oleh pihak Indonesia. 3. Siapa? Inggris dan Indonesia. 4. Bagaimana? Tanggal 27 sampai 30 Oktober 1945 terjadi kontak senjata antara para pemuda Indonesia dengan pasukan Inggris. Pada tanggal 9 November 1945, Inggris mengeluarkan ultimatum pada tanggal 10 November 1945. Terjadi pertempuran yang sangat dahsyat. Kapan? 10 November 1945 dan di mana? Surabaya. Buatlah tulisan menggunakan kata-kata sendiri tentang pertempuran Surabaya berdasarkan peta pikiran yang telah kamu buat.
Gunakan kalimat efektif. Pertempuran Surabaya terjadi pada tanggal 27 Oktober sampai 20 November 1945 bertempat di Surabaya, Jawa Timur, Indonesia. Pertempuran ini melibatkan rakyat Indonesia dan tentara Inggris. Puncak pertempuran Surabaya setelah terbunuhnya Brigadir Jenderal Malabi pada tanggal 30 Oktober 1945. Rakyat Indonesia tidak mengacuhkan ultimatum yang diberikan pihak tentara Inggris. Rakyat Indonesia melakukan pertempuran hebat melawan tentara Inggris yang berlangsung sekitar 3 minggu. Baca kembali teks tentang pertempuran Surabaya dan jawab pertanyaan berikut. Apa makna yang dapat kamu petik dari upaya mempertahankan kemerdekaan dalam pertempuran Surabaya? Perjuangan dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia dilakukan dengan berbagai strategi yang disesuaikan dengan kondisi daerah masing-masing. Selain itu, persatuan dan kesatuan merupakan hal yang sangat penting dalam mempertahankan kemerdekaan dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Peta pikiran pertempuran Ambarawa. Pertempuran Ambarawa. Yang pertama, pertempuran pasukan Sekutu dan Nica dengan Indonesia di Ambarawa. 2. Mengapa ketika pasukan Sekutu dan Nica telah sampai di Ambarawa dan Magelang untuk membebaskan para tawanan tentara Belanda, para tawanan tersebut justru dipersenjatai sehingga menimbulkan kemarahan pihak Indonesia. 3. Siapa? Pasukan Sekutu, Nica, dan TKR Indonesia. 4. Bagaimana? Pada tanggal 12 Desember 1945, pertempuran berkobar di Ambarawa. Kolonel Sudirman langsung memimpin pasukannya yang menggunakan taktik gelar supit urang atau pengepungan rangkap dari kedua sisi sehingga musuh benar-benar terkurung. Setelah bertempur selama 4 hari pada tanggal 15 Desember 1945, pertempuran berakhir. Indonesia berhasil merebut Ambarawa dan Sekutu dibuat mundur. 5. Kapan? 12 sampai 15 Desember 1945. Di mana? Di Ambarawa. Yang kedua, peta pikiran pertempuran medan area. Yang pertama apa? Pertempuran medan area adalah sebuah peristiwa perlawanan rakyat terhadap Sekutu yang terjadi di Medan, Sumatera Utara. Mengapa? Kedatangan tentara Sekutu atau Inggris ini diikuti oleh pasukan Sekutu dan Nica yang dipersiapkan untuk mengambil alih pemerintahan. Kedatangan tentara Sekutu dan Nica ternyata memancing berbagai insiden terjadi di hotel yang terletak di Jalan Bali, Kota Medan, Sumatera Utara pada tanggal 13 Oktober 1945. 3. Siapa? Tentara Sekutu dan Nica dengan pasukan Indonesia. 4. Bagaimana? Pada tanggal 10 Desember 1945, Sekutu dan Nica melancarkan serangan besar-besaran terhadap kota Medan. Serangan ini menimbulkan banyak korban di kedua belah pihak. Pada bulan April 1946, Sekutu berhasil menduduki kota Medan. Untuk sementara waktu pusat perjuangan rakyat Medan kemudian dipindahkan ke Siantar. Sementara itu perlawanan para laskar pemuda dipindahkan keluar kota Medan. Perlawanan terhadap Sekutu semakin sengit pada tanggal 10 Agustus 1946 di Tebing Tinggi. 5. Kapan? 13 Oktober 1945 sampai 1947. Di mana?
Medan, Sumatera Utara. 3. Peta pikiran Bandung Lautan Api. Yang pertama apa? Peristiwa Bandung Lautan Api adalah peristiwa kebakaran besar yang terjadi di kota Bandung pada tanggal 23 Maret 1946. 2. Mengapa? Untuk mencegah tentara sekutu dan tentara Nica, Belanda untuk dapat menggunakan kota Bandung sebagai markas strategis militer dalam Perang Kemerdekaan Indonesia. 3. Siapa? Tentara sekutu dan tentara Nica Belanda dengan penduduk Bandung. 4. Bagaimana? Dalam pertempuran ini, Muhammad Toha dan Ramdan, 2 anggota milisi BRI atau Barisan Rakyat Indonesia, terjun dalam misi untuk menghancurkan gudang amunisi tersebut. 5. Kapan? 23 Maret 1946. Di mana? Di Bandung. Yang keempat, peta pikiran agresi militer Belanda 1. Yang pertama apa? Agresi militer Belanda 1 adalah operasi militer Belanda di Jawa dan Sumatera terhadap Republik Indonesia yang dilaksanakan dari 21 Juli 1947 sampai 5 Agustus 1947. 2. Mengapa? Operasi militer ini merupakan bagian dari aksi polisionil yang diberlakukan Belanda dalam rangka mempertahankan penafsiran Belanda atas perundingan Linggarjati. Dari sudut pandang Republik Indonesia, operasi ini dianggap merupakan pelanggaran dari hasil perundingan Linggarjati. 3. Siapa? Belanda dan Indonesia. 4. Bagaimana? Agresi militer Belanda 1 dimulai tanggal 21 Juli 1947. Belanda berhasil menerobos ke daerah-daerah yang dikuasai oleh Republik Indonesia di Sumatera, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Fokus serangan tentara Belanda di 3 tempat yaitu Sumatera Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Di Sumatera Timur, sasaran mereka adalah daerah perkebunan tembakau. Di Jawa Tengah mereka menguasai seluruh pantai utara dan di Jawa Timur sasaran utamanya adalah wilayah yang terdapat perkebunan tebu dan pabrik-pabrik gula. 5. Kapan? 21 Juli 1947 sampai 5 Agustus 1947. Di mana? Indonesia atau daerah-daerah yang kaya dengan perkebunan. Dan yang kelima, peta pikiran agresi militer Belanda 2. Yang pertama apa? Agresi militer Belanda 2 atau Operasi Gagak terjadi pada 19 Desember 1948 yang diawali dengan serangan terhadap Yogyakarta. 2. Mengapa? Pihak Belanda yang tetap bersikukuh menguasai Indonesia mencari dalih untuk dapat melanggar perjanjian yang telah disepakati. Bahkan pihak Belanda menuduh jika pihak Indonesia tidak menjalankan isi perundingan Renville. 3. Siapa? Belanda dan Indonesia. 4. Bagaimana? Serangan terhadap kota Yogyakarta dimulai dengan pengeboman serta menerjunkan pasukan payung di kota, di daerah-daerah lain di Jawa, antara lain di Jawa Timur. 5. Kapan? 19 Desember sampai 20 Desember 1948. 6. Di mana? Jawa dan Sumatera. Ayo mengamati pada halaman 48. Setelah belajar tentang sejarah perjuangan mempertahankan kemerdekaan, sekarang kamu akan mempelajari tentang cara hewan menyesuaikan diri dengan lingkungan tempat tinggalnya. Apakah kamu pernah mengamati ayam, bebek, ikan, dan cicak?
Amati gambar berikut. Apakah kamu mengetahui ciri-ciri hewan tersebut? Apakah kamu juga mengetahui ciri-ciri tempat tinggalnya? Diskusikan jawabanmu secara berpasangan. Tuliskan hasil diskusimu pada diagram berikut. Ciri-ciri hewan dan habitatnya. Yang pertama, ayam. Ciri-ciri hewan: bertelur, berbulu, memiliki paruh, dan memiliki sayap. Ciri-ciri habitat: lingkungan buatan seperti persawahan. Yang kedua, bebek. Ciri-ciri hewan: bertelur, berbulu, memiliki paruh, dan memiliki sayap. Ciri-ciri habitat: lingkungan buatan seperti persawahan. 3. Ikan. Ciri-ciri hewan: bertelur, ada yang bersisik, ada yang tidak, memiliki sirip, bernapas dengan insang. Ciri-ciri habitat: lingkungan air. Dan 4. Cicak. Ciri-ciri hewan: bertelur, merayap, melindungi diri dengan melepaskan ekornya, pemakan serangga. Ciri-ciri habitat: di dinding atau atap rumah. Apakah terdapat hubungan antara ciri-ciri hewan dengan habitatnya? Tuliskan kesimpulanmu. Ciri-ciri hewan mempunyai hubungan yang erat dengan habitatnya. Misalnya, ikan memiliki insang untuk bernapas di dalam air, cicak memiliki perekat pada kakinya untuk dapat menempel di dinding, dan bebek memiliki selaput pada kakinya agar dapat berenang di air. Bebek. Bebek memiliki ciri khusus yang disesuaikan dengan tempat tinggalnya. Bebek hidup di darat, namun untuk mencari makan, bebek biasanya berada di air. Ciri khusus yang dimiliki bebek untuk mencari makan berupa paruh yang agak panjang dan lebar pada bagian ujungnya. Bebek mencari makan di air seperti kolam, sungai, sawah, atau danau yang dangkal. Bulu bebek dilapisi oleh minyak sehingga tidak basah jika terkena air. Ketika bebek keluar dari air dan berada di darat, bebek biasanya mengibas-ibaskan bulunya sehingga air yang menempel di tubuhnya keluar. Apa yang akan terjadi jika bulu bebek tidak dilapisi minyak dan air menyerap ke tubuhnya? Selain itu, bebek juga memiliki ciri khusus lainnya, yaitu selaput pada kakinya. Selaput tersebut digunakan untuk berenang. Ayo mengamati pada halaman 50. Amati 3 hewan yang ada di sekitarmu. Berdasarkan pengamatanmu, catat ciri-ciri khusus hewan tersebut beserta habitatnya. Tulis laporan berdasarkan pengamatanmu. Kamu dapat melengkapi laporanmu dengan membaca berbagai sumber bacaan. Tulis laporanmu pada tabel berikut. Hewan yang pertama yaitu katak. Ciri-ciri khusus: hidup di air dan di darat, memiliki lidah yang panjang dan melompat. Ciri-ciri habitat: hidup di air dan di darat. 2. Bunglon. Ciri-ciri khusus: bisa merubah warna kulitnya, lidahnya panjang. Ciri-ciri habitat: hidup di pepohonan. 3. Cumi-cumi. Ciri-ciri khusus: memiliki tentakel, mengeluarkan tinta untuk melindungi diri. Ciri-ciri habitat: hidup di perairan. Tulis kesimpulan berdasarkan hasil pengamatanmu. Kesimpulanku, setiap hewan memiliki ciri khusus tersendiri menyesuaikan dengan habitatnya. Demikianlah materi yang dapat Ibu sampaikan pada hari ini. Semoga apa yang telah Ibu sampaikan pada hari ini dapat bermanfaat untuk dirimu dan menambah ilmu pengetahuanmu. Jika dalam penyampaian materi ada tutur kata Ibu yang kurang berkenan, Ibu mohon maaf.
Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.